Baka hiduplah seorang putri cantik bernama Roro Jonggrang. Hari ini merupakan hari penting bagi sejarah, terutama bagi Roro Jonggrang itu sendiri. Ia berpenampilan sangat anggun dan cantik, sangat siap untuk hari besarnya, hari di mana ia akan menjadi putri mahkota. Inilah kisah legenda Roro Jonggrang, sebuah cerita dari tanah Jawa. Wajah nan rupawan bagaikan bintang, senyumnya menawan, oh Roro menari bersama para daya, bagaikan sang dewi sang rembulan. Hari sudah berlalu dan acara pun berjalan dengan sempurna. Setelah itu, Prabu Boko sang ayah mengajak putrinya tersebut untuk berbincang-bincang dari mata ke mata secara langsung. Prabu Baka menyerukan perang kepada kerajaan Pengging untuk memperluas kekuasaannya. Pertempuran mengakibatkan kematian, kelaparan, dan kerugian materi. Di sisi lain, untuk mengakhiri perang, Bandung Bondowoso dikirim ayahnya untuk menghadap Prabu Baka. Siapa kamu anak muda? Beraninya kamu datang ke sini. Apa tujuanmu ke sini? Dengan banyak bicara ke orang tua, kau mau memberikan kerajaanmu secara baik-baik atau dengan menggunakan kekerasan? Bajingan, jangan jumawa dulu anak muda. Terima ini. Lebih baik aku mati terhormat dibanding mati menjadi pecundang. Lagi pula, kepemimpinan selanjutnya adalah putriku, Roro Jonggrang. Sudah mempersiapkan putrinya sebagai penggantinya. Aku harus mendapatkan putrinya agar bisa menguasai kerajaan ini. Gusti Putri, ketiwasan Gusti. Ada apa pengawal? Gusti Prabu Boko telah gugur melawan Bandung Bondowoso. Ayahnya sudah gugur. Betul Gusti, setelah sang pangeran mengalahkan sang Prabu, dia akan datang kemari untuk menangkap Gusti Putri. Apakah tidak sebaiknya Gusti Putri pergi? Dia pengawal, aku tidak akan pergi dari kerajaan ini. Aku akan menghadapi pangeran dari kerajaan Pengging itu. Keluarlah wahai Tuan Putri Prambanan. Aku di sini untuk memintamu untuk menyerahkan kerajaanmu kepadaku. Ya, saya di sini. Pengawal, silakan pergi.
Siap, Pangeran. Saya tidak akan memberikan kerajaan ini. Ternyata cantik betul putri dari Prambanan ini. Sungguh sangat sayang kalau kau kubunuh. Aku memberimu tawaran. Bagaimana kalau kau menjadi istriku? Selain kau bisa akan hidup dengan tenang, aku juga tidak akan meluluhlantahkan kerajaanmu. Bagaimana? Sepertinya tawaranmu menarik, Pangeran. Tetapi, apakah engkau dapat menjamin untuk tidak menyakiti wargaku? Tentu, aku pangeran dari Pengging tidak akan ikar janji. Apabila aku ikar janji, kau boleh memenggal kepalaku di alun-alun. Tunggulah sampai nanti petang, aku akan memberikan keputusan. Aku dengan senang hati menunggunya. Sembari menunggu, aku akan melihat-lihat dahulu keindahan negeri Prambanan ini. Tetapi, kau mesti ingat, Putri, apabila engkau sampai salah mengambil keputusan dan membuatku kecewa, kerajaanmu yang indah ini dapat aku pastikan akan hancur lebur menjadi abu. Aku tahu, Pangeran, aku tahu sedang berhadapan dengan siapa. Tentu aku tidak akan mengambil keputusan yang salah. Itu bagus, aku senang mendengarnya. Apakah Putri akan menerima lamaran dari pangeran dari Pengging? Demi kebaikan kerajaan ini, aku akan menerimanya. Walau aku tahu ia adalah pembunuh. Ya, dialah laki-laki yang telah membunuh ayahku. Lalu, bagaimana kalau Putri juga akan dibunuhnya? Kau tidak perlu khawatir, Dayang. Dia tidak akan mampu menjadikanku sebagai istrinya. Ampun Putri, hamba bingung. Tadi Paduka bilang akan menerima lamarannya, tetapi sekarang Paduka bilang akan membuat Bandung Bondowoso tidak akan mampu menjadikan Paduka istrinya. Maksudnya bagaimana? Begini, Dayang, aku akan mengajukan sebuah persyaratan yang teramat sulit untuk dipenuhi Bandung Bondowoso. Soal apa yang menjadi perintahku itu, engkau tunggu saja. Sebab, aku juga akan meminta bantuan darimu. Kita akan berjuang bersama-sama demi keselamatan kerajaan kita. Baik, Gusti Putri, hamba dengan senang hati akan membantu Gusti. Bagaimana keputusanmu, Putri Prambanan yang jelita? Sudah siapkah engkau menjadi istriku? Tentu aku sangat senang kalau menjadi istri Pangeran Agung dari Kerajaan Pengging. Tetapi apakah engkau benar-benar mencintaiku? Apa yang kau sangsikan dari cintaku padamu? Kau seorang pangeran yang tampan, tentu mudah bagimu untuk mendapatkan perempuan. Tapi, tidak ada perempuan lain secantik dirimu. Ah, gombal, lelaki memang seperti itu. Demikian pula perempuan selalu meminta bukti atas cinta seorang lelaki. Lalu, bukti seperti apa yang kau inginkan dariku? Jika engkau memang benar-benar cinta kepadaku, aku mau engkau membuatkanku 1000 candi yang harus jadi dalam waktu semalam ini. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Tetapi ingat, kau harus mau menjadi istriku setelah kubuatkan 1000 candi untukmu. Apabila kau sampai menolak, aku tidak akan ragu untuk melenyapkanmu dan kerajaanmu beserta seluruh rakyatnya. Baik, kita sepakat. Dayang, tolong perintahkan kepada pengawal untuk mengumpulkan jerami padi sebanyak mungkin di sisi timur Sungai Opak. Jangan lupa untuk mengumpulkan lesung sebanyak mungkin. Baik, Paduka. Apakah hamba boleh tahu untuk apa barang itu? Engkau akan tahu sendiri nanti. Baik, Paduka. Hamba segera melakukan perintah. Wahai manusia, apa tujuanmu memanggilku dan seluruh rakyat? Aku membutuhkanmu untuk membangun 1000 candi dalam satu malam. Aku bisa saja mengabulkan permintaan, tapi balasan apa yang kau berikan? Aku akan memberikanmu 1000 ekor lembu dan 2000 ekor kambing. Aku mau kau membayar jutaan saku. Tenang, aku sudah menyediakannya. Tapi kamu harus menyelesaikannya dalam satu malam. Baik,
Tanpa sepengetahuan Bandung Bondowoso, ada seorang mata-mata mengawasi dari kejauhan. Sementara itu di Prambanan, malam yang diselimuti dengan kesunyian yang aneh, namun di balik sunyi itu terdengar suara gaduh dari kejauhan, suara batu disusun tanpa henti, seakan waktu dipaksa berlari lebih cepat. Roro Jonggrang merasa sangat gelisah, menatap ke arah sumber suara, hatinya dipenuhi firasat buruk, sampai ketika ada dayang yang menghampirinya. Gusti, ada prajurit yang ingin berbicara dengan Gusti. Suruh dia menghadap, Dayang. Baik, Gusti. Apa yang kau lihat, prajurit? Hamba melihat sesuatu yang sangat mengerikan, Gusti. Hamba melihat Pangeran Bandung Bondowoso meminta bantuan dari jin dan siluman, sehingga mereka mampu membuat candi dalam waktu yang sangat singkat. Jika terus begini, mereka akan selesai membuat 1000 candi selepas tengah malam. Sudah kuduga kalau Pangeran Bandung akan menggunakan kesaktiannya. Sedari dulu aku sudah yakin kalau ia mampu memerintah bangsa jin dan siluman. Tetapi aku tahu cara untuk mengagalkan usahanya. Hanya dengan cara ini, usaha Pangeran Penging dapat digagalkan dan aku akan menyelamatkan kerajaanku. Prajurit, aku perintahkan kepadamu untuk mengajak kawan-kawan menabuh lesung, dan kau prajurit, kau bakar tumpukan jerami yang ada di sisi timur sungai Opak. Tapi, bukankah ini masih tengah malam, Putri? Untuk apa menabuh lesung-lesung tengah malam begini? Para lesung itu akan membuat para siluman dan jin yang membantu Pangeran Penging lari karena mengira waktu sudah pagi. Selain itu, tumpukan jerami yang dibakar akan membuat langit terlihat kemerahan, sehingga jin dan siluman akan mengira kalau matahari akan segera terbit. Sudah, sekarang kalian laksanakan saja perintahku sebelum semuanya terlambat. Setelah mendengar perintah dari sang putri, para dayang dan prajurit langsung bergegas pergi menjalankan tugas tersebut. Aku dimaksudkan tuan sepeda kabur jika tidak kami akan terbakar. Hah? Apa yang terjadi dengan kalian? Bukannya ini masih tengah malam? Bagaimana, Pangeran? Apakah sudah menyelesaikan 1000 candi untukku? Kurang ajar kau! Kau telah menggagalkan usahaku. Kau membuat jin dan siluman yang membantuku lari tunggang langgang. Apakah aku sehebat itu, Pangeran? Aku bahkan tidak mampu melihat jin dan siluman. Jangan bersilat lidah kau, Jonggrang. Langit memerah dan suara lesung yang dipukul itu pasti ulahmu. Sebab kau telah menggagalkan usahaku, maka kau akan kukutuk menjadi candi ke-1000, candi ke-1000, candi ke-1000.
Prabu Boko telah gugur melawan Bandung Bondowoso. Siapa kamu anak muda? Yang ini kamu datang ke sini. Apa tujuanmu ke sini? Aja, ternyata dia sudah mempersiapkan putrinya sebagai pengganti. Aku harus mendapatkan putrinya agar bisa mengatur kerajaan. Betul Gusti, setelah sang pangeran mengalahkan sang Prabu. Keluarlah wahai Tuan Putri Prambanan. Aku di sini untuk